Pada episode sebelumnya, Sujoni menyerang kantor aparat dengan menggunakan buto ijo yang ia pelihara. Hal itu ia lakukan sebagai balasan atas terbunuhnya anak buah Sujoni yang dibantai Komandan Satib. Kantor aparat distrik Wajo porak-poranda. Mereka menembaki buto ijo itu dengan senjata laras panjang. Tapi, buto ijo bukanlah makhluk sembarangan. Dia tidak mempan ditembak. Makhluk itu memakan para aparat. Potongan tubuh mereka berceceran di mana-mana. Sementara itu, Satib yang sedang melamun di ruangannya seketika saja panik. Bumi terguncang seperti ada gempa. Seorang aparat muncul dari balik jendela Satib. Dia berteriak dengan sangat kencang. Urat leher aparat itu menonjol semua. Sesekali dia menembakkan senjatanya ke langit. "Komandan lare, ada buto ijo!" teriak aparat itu. Segera Satib mengambil senjatanya kemudian lari keluar ruangan. Di sepanjang koridor kantor aparat, Satib melihat beberapa anak buahnya ngumpet ketakutan. Satib pun menendangi mereka. "Jangan jadi pengecut, ambil senjata dan bantu teman-teman kalian di luar sana," bentak Satib, wajahnya galak sekali. Seketika saja, para anak buahnya itu berlarian keluar. Kedua kaki dan tangan mereka gemeteran, karena baru kali ini ada makhluk gaib yang menyerang kantor aparat. Saat anak buah Satib sedang berusaha melawan amukan buto ijo, Satib malah pergi ke penjara bawah tanah untuk bersembunyi. Wajahnya penuh dengan keringat dingin. Dia sangat ketakutan saat melihat wujud buto ijo yang wajahnya berlumuran darah. Setibanya di penjara bawah tanah, Satib menyuruh para anak buahnya yang sedang berjaga untuk keluar menghadapi buto ijo. Mereka pun berhamburan keluar. Sementara Satib duduk di hadapan sel Mahesa. Dia mengusap keringat di wajahnya menggunakan lengan baju. Mahesa yang sedang duduk sila, dia pun bangkit. Perlahan dia mendekati jeruji besi. Kemudian Mahesa tersenyum sinis. "Pengecut," desis Mahesa. Satib kesal mendengar ucapan Mahesa. Komandan itu pun langsung memukul wajah Mahesa dengan gagang senjata. Si Mahesa terjungkal. Tapi dia malah tertawa lepas. "Anak buahmu akan mati semua, Satib," ucap Mahesa sambil meludahkan darah yang menggumpal di mulutnya. "Kau perlu bantuan pocong dulu," terdengar suara Geni dari sel sebelah. Geni bersandar pada dinding penjara sambil makan nasi tanpa lauk. Kedua kaki dan tangannya memang dirantai, tapi untungnya rantai itu cukup panjang sehingga Geni masih bisa bergerak. Tak jauh dari Geni, ada sebuah toilet duduk yang sudah sangat usang dan sebuah keran air yang hanya menyala di sore hari. "Aku tidak akan pernah melepaskan pocong dulu," ucap Satib. "Maka kau akan segera mati," jawab Geni. Perlahan dia menyendok nasi dari piring. "Aku masih punya banyak cara untuk mengalahkan makhluk itu," ucap Satib. Tak lama kemudian, Satib mendengar suara gemuruh dari luar. Perlahan dia naik ke permukaan. Yang Satib lakukan hanya mengintip dari celah pintu. Tampaklah buto ijo sedang menghancurkan gedung aparat. Mayat bergeletakan di mana-mana. Jantung Satib berdetak lebih kencang. Tangannya masih memegang senjata, tapi dia tidak berani menembakkannya. Dan tak lama kemudian, buto ijo itu pergi meninggalkan distrik Wajo. Setelah situasi aman, Satib pun keluar dari sel bawah tanah. Ia melihat banyak sekali mayat di halaman gedung. Hanya beberapa orang saja yang tampak masih hidup. Gedung aparat hancur di amuk buto ijo. Selang 1 hari, berita tentang amukan buto ijo menyebar ke seluruh wilayah. Petinggi aparat pun mengirimi Satib personil baru. Sementara gedung aparat segera dibangun kembali, Satib juga sempat ditawari atasannya untuk melakukan operasi gabungan. Tapi Satib menolaknya karena tindakan itu hanya akan menambah korban jiwa. Satib sadar kalau ini bukan urusan senjata, tapi urusan gaib dan harus dilawan dengan gaib juga. Di suatu pagi, Satib dan 3 anak buahnya pergi meninggalkan distrik Wajo. Dia membawa uang yang cukup banyak. Uang itu hasil dari museum dulu. Oh iya, perlu diketahui, saat buto ijo menyerang kantor aparat, uang hasil museum dulu terjaga dengan aman karena Satib menaruhnya di dalam peti besi. Satib akan mengunjungi kampung-kampung pedalaman untuk menemukan 100 orang dukun sakti demi melawan buto ijo. Tak tanggung-tanggung, Komandan Satib akan memberi para dukun itu uang yang sangat melimpah ruah kalau mereka berhasil membinasakan buto ijo.
Tak sulit bagi Satip untuk menemukan dukun di perkampungan. Apalagi wilayah itu terkenal sebagai lumbungnya dukun. Segala macam dukun ada di sana, dari mulai dukun pelet, dukun santet, sampai dukun susuk. Dan hanya butuh 2 hari bagi Satip untuk membawa 100 dukun ke distrik Wajo. Mereka semua diangkut menggunakan puluhan delman. Penampilan para dukun itu bermacam-macam. Ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang sangar, ada juga yang kalem. Tentu mereka bukan orang sembarangan. Para dukun itu dikumpulkan tepat di halaman kantor aparat. Saat itu, kantor tersebut masih dalam tahap pembangunan. Kemudian, dari 100 dukun itu, Satip memilih Abah Jalu sebagai pemimpin para dukun. Perawakan Abah Jalu ini kurus, tapi dia terbilang dukun paling sakti dan terkenal. Konon katanya, Abah Jalu pernah menaklukkan teror genderuwo di kampungnya. Maka dari itu, Satip sangat percaya akan kesaktian Abah Jalu. Singkat cerita, tepat jam 10 malam, mereka pun berangkat ke Sungai Pamatang. Para dukun itu diantar menggunakan puluhan delman. Tak ada satupun aparat yang ikut ke sana karena kebetulan Abah Jalu tahu lokasi Sungai Pamatang. Sesampainya di pertigaan, mereka semua turun dari delman, lalu jalan kaki menuju Sungai Pamatang yang jaraknya tidak jauh dari sana. Setibanya di pinggir sungai, Abah Jalu menyuruh para dukun itu untuk berhenti. Kemudian Abah Jalu duduk sila. Dia juga menyuruh 99 dukun lainnya untuk mundur beberapa langkah. Abah Jalu kemudian mengeluarkan sebuah keris dari serangkanya. Keris itu berwarna keemasan. Ada aksara Jawa kuno yang terukir pada keris tersebut. Namun, sesakti-saktinya keris Abah Jalu tetap tidak akan bisa menandingi kesaktian keris yang tertancap pada tubuhnya dulu. Tak lama kemudian, Abah Jalu menancapkan keris itu ke tanah. 99 dukun lainnya juga ikut duduk sila. Mereka mengeluarkan senjata masing-masing dari mulai golok, keris, kujang, dan pisau keramat. Mereka juga ikut menancapkan benda sakti itu ke tanah, lalu memejamkan mata sambil komat kamit. Tak lama kemudian, asap mengepul mengelilingi 100 dukun yang sedang duduk sila di pinggir sungai. Itu bukanlah asap sembarangan. Asap yang dikeluarkan para dukun tersebut bisa menghancurkan demit. Dan benar saja, tak lama kemudian terdengar suara gemuruh jeritan yang bersumber dari pepohonan. Itu adalah jeritan ratusan demit yang merasa terusik dengan kehadiran para dukun sakti. Kemudian di seberang sungai tampaklah Sujoni berdiri sambil tersenyum sinis. Sujoni yakin bisa mengalahkan para dukun itu. Sujoni pun duduk sila sambil membaca mantra. Dan tak lama kemudian permukaan sungai itu mengeluarkan gelembung-gelembung air seperti ada makhluk yang akan keluar dari dalam sungai. Lalu muncullah Buto Ijo dari dalam sungai. Dia meraung, suaranya menggema di langit. 100 dukun tak kunjung membuka mata mereka. Tampaknya mereka semua fokus membaca mantra. Sujoni menyuruh Buto Ijo untuk menghabisi para dukun itu. Namun saat Buto Ijo menyerang mereka, tiba-tiba saja seperti ada perisai yang menghalangi Buto Ijo. Dukun-dukun itu tak bisa disentuh sama sekali. Mereka malah terus mengeluarkan asap sakti. Tapi tampaknya asap itu tak mempan pada Buto Ijo. Makhluk besar dan tinggi itu terus berusaha menyerang para dukun. Hingga akhirnya Abah Jalu bangkit. Dia mencabut kerisnya yang tertancap di tanah, kemudian lari menuju Buto Ijo. Abah Jalu melompat dengan sangat tinggi. Lompatannya itu tak wajar. Pasti Abah Jalu menggunakan kesaktiannya. Untungnya lelaki itu berhasil menancapkan keris tepat di kepalanya Buto Ijo. Abah Jalu bergelantungan di sana. Sementara 99 dukun lainnya juga mulai bangkit. Mereka menyerbu Buto Ijo dengan senjata sakti yang mereka miliki. Senjata-senjata itu berhasil ditancapkan pada tubuh Buto Ijo. Seketika saja Buto Ijo ambruk. Ia terkapar di tepi sungai. Walau sudah ambruk, tapi wujud Buto Ijo itu tidak menghilang. Pasti mantra para dukun berhasil menahan Buto Ijo agar tidak kembali ke alam gaib. Kini 100 dukun itu duduk sila mengelilingi Buto Ijo. Mereka kembali membaca mantra-mantra. Tujuan Abah Jalu adalah melumpuhkan makhluk gaib itu untuk selamanya, agar tidak ada lagi orang yang bisa menyalahgunakan Buto Ijo. Melihat kejadian itu, Sujoni tak tinggal diam. Dia berteriak marah-marah pada Buto Ijo. "Ayo bangun, lawan mereka!" teriak Sujoni. Tapi Buto Ijo itu tak berkutik. Kedua matanya terpejam. Para dukun itu akan membunuh Sujoni setelah mereka selesai melumpuhkan Buto Ijo.
Tak lama berselang, Abah Jalu mengeluarkan benang berwarna putih. Ia pun melingkari Buto Ijo dengan benang tersebut. Seketika saja benangnya menyala mengeluarkan cahaya merah. Kedua mata Buto Ijo kembali terbuka. Ia meraung seperti sedang kesakitan. Sesekali Buto Ijo itu mengamuk. Tapi benang sakti milik Abah Jalu menahan amukan Buto Ijo. Perlu kalian ketahui, benang itu pernah Abah Jalu gunakan untuk menaklukkan genderuwo. Tapi sayangnya, selang beberapa saat, benang sakti milik Abah Jalu tidak cukup kuat untuk menahan amukan Buto Ijo yang semakin marah. Benang itu pun putus. Benda-benda sakti yang tertancap di tubuh Buto Ijo seketika saja mental semua. Makhluk mengerikan itu berteriak ke arah para dukun. Kemudian, satu persatu Buto Ijo membantai mereka semua. Kini yang tersisa hanya tinggal Abah Jalu. Namun rupanya lelaki itu pantang menyerah. Abah Jalu mengeluarkan 2 kujang sakti. Itu senjata terakhirnya. Dengan ajaib, Abah Jalu melompat sangat tinggi hingga melebihi tingginya Buto Ijo. Lelaki itu mengincar kedua mata Buto Ijo. Tapi sayangnya makhluk besar itu berhasil menepisnya. Kemudian tubuh Abah Jalu digenggam Buto Ijo. Lalu dengan ganas makhluk itu memakan Abah Jalu. Buto Ijo mengunyah tubuh Abah Jalu dengan sangat rakus. Terdengarlah suara gemeletuk tulang Abah Jalu yang hancur di dalam mulut Buto Ijo. Setelah itu, Buto Ijo menghilang begitu saja. Dia kembali ke alam gaib. Kabar tentang terbunuhnya 100 dukun terdengar oleh Satib. Dan seketika saja, Satib punya ide brilian. Komandan Satib teringat pada kesaktian Mahesa dan Geni. Kedua anak itu bisa dimanfaatkan untuk melawan Buto Ijo. Sebenarnya terlalu berisiko kalau harus menyuruh Geni untuk menaklukkan Buto Ijo. Tapi apa peduli Satib? Kalaupun Geni mati dalam pertempuran itu, Satib sama sekali tidak akan merasa bersalah. Satib pun pergi ke penjara bawah tanah. Dia dikawal oleh 2 orang anak buahnya yang bersenjata lengkap. Seperti biasa, Satib datang ke sel itu sambil merokok kretek. Lelaki itu mau menawarkan kesepakatan pada Mahesa dan Geni. "Mahesa, kemarilah," kata Komandan Satib dari luar jeruji penjara. Mahesa perlahan mendekat. Wajah anak itu sangat waspada. Satib juga menyuruh anak buahnya untuk membuka rantai Geni. Tapi wanita itu terus ditodong senjata karena memang Geni sangat berbahaya. "Aku ingin menawarkan kesepakatan pada kalian," ucap Satib. "Kesepakatan apa?" tanya Geni. "Kalau kalian berdua berhasil mengalahkan Buto Ijo, maka kalian akan kubebaskan dan Pocong Duloh jadi milik kalian," ucap Satib. "Soal kau Mahesa, aku bisa mempertanggungjawabkan kebebasanmu di pengadilan. Kalau kau bisa mengalahkan Buto Ijo itu, maka hukumanmu akan dihapuskan," ucap Satib. Jelas Mahesa dan Geni sangat setuju dengan kesepakatan itu. Malam pun tiba, Mahesa dan Geni diantar oleh 3 orang aparat ke Sungai Pamatang. Setibanya di pertigaan, mereka berdua turun. Salah seorang aparat memberitahu Mahesa tentang lokasi Sungai Pamatang. Lalu Mahesa dan Geni menelusuri jalan kerikil itu. Mereka berdua dibekali sebuah senter. Di sepanjang perjalanan, Geni tak bicara apapun. Wanita itu mengepalkan tangan kanannya. Geni tak sabar ingin segera menghabisi Buto Ijo. Saat ayahnya hilang, Geni sempat melihat bayangan besar di hutan. Bisa jadi itu bayangan Buto Ijo. Mereka berdua berjalan sejajar di tengah kegelapan. Hanya cahaya senter dan rembulan yang menyinari mereka. Sesekali Mahesa melirik Geni. Umur wanita itu jelas lebih tua beberapa tahun saja dari Mahesa. Tapi perawakan mereka sama, tingginya juga sama. "Berhenti melirikku," ucap Geni tanpa menoleh pada Mahesa. Mahesa pun gelagapan. "Maaf, aku hanya heran kenapa Satib tega memenjarakanmu," kata Mahesa. "Dia memang aparat bajingan, lihat saja nanti. Aku pasti akan balas dendam," ucap Geni. Mereka berdua pun terus berjalan menuju Sungai Pamatang. "Ingat Mahesa, setelah kita mengalahkan Buto Ijo, kau harus membantuku untuk mencari keberadaan ayahku," kata Geni tanpa menoleh pada Mahesa. "Iya, aku pasti membantumu," timpal Mahesa. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di Sungai Pamatang. Mahesa mual saat melihat potongan tubuh manusia di pinggir sungai. Itu potongan tubuh para dukun yang dibantai Buto Ijo. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa Sujoni dari seberang sungai. Mahesa menyorotkan senter ke seberang sungai. Tapi tak ada Sujoni di sana. Ternyata lelaki itu sedang nangkring di atas pohon sambil menertawakan Mahesa dan Geni.
"Kenapa komandan sialan itu malah mengirim bocah ingusan seperti kalian?" tanya Sujoni dari atas pohon. Kini Mahesa bisa melihat wujud Sujoni. "Kami kesini untuk menjemput nyawamu," ucap Mahesa. Sementara itu, Geni sudah tidak sabar ingin menyerang Sujoni dengan ajian Brajamusti. Kedua tangan Geni pun mengeluarkan api. Tak lama kemudian, sungai bergemuruh. Buto Ijo keluar dari permukaan sungai. Geni dan Mahesa tercengang-cengang melihat penampakan Buto Ijo. "Bunuh mereka," kata Sujoni. Geni loncat, kedua tangannya mengeluarkan api. Mahesa terkagum-kagum melihat kesaktian Geni. Namun, sebelum Geni berhasil menghujamkan api Brajamusti, tubuhnya malah mental terkena tinjuan Buto Ijo. Darah keluar dari mulut Geni. Mahesa pun tak tinggal diam. Dia mengeluarkan sebuah golok dari serangkanya. Ia hendak menebas kaki Buto Ijo. Namun sayangnya, makhluk mengerikan itu menginjak tubuh Mahesa sampai remuk. Kini Buto Ijo itu naik ke permukaan. Dia menghampiri Geni dan hendak memakan wanita itu. Dengan sisa tenaga yang ada, Geni bangkit. Api Brajamusti kembali menyala. Wanita itu lari menghampiri Buto Ijo. Kemudian, api Brajamusti berhasil dihujamkan tepat pada kaki kanan makhluk itu. Kekuatan Brajamusti sangat besar sehingga membuat Buto Ijo terjungkal. Dia pun meraung, suaranya menggema di langit. Geni langsung lompat untuk menghujamkan api Brajamusti ke wajahnya Buto Ijo. Seketika saja Buto Ijo kesakitan. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Namun rupanya serangan Geni membuat Buto Ijo semakin marah. Kemudian dengan tangannya yang besar, makhluk itu menggibaskan tubuh Geni sampai terpental jauh. Geni kembali muntah darah. Dia terkapar tak berdaya di bawah batang pohon. Sementara Mahesa remuk diinjak Buto Ijo. Tapi dia pasti akan pulih kembali berkat ajian Pancasona. Sayangnya Mahesa butuh waktu agar bisa hidup kembali. Buto Ijo menggibas-gibaskan kepalanya. Dia masih kesakitan akibat terkena api Brajamusti. Kini makhluk besar itu semakin marah. Dan saat Buto Ijo hendak memakan Geni, tiba-tiba saja muncul seorang lelaki dari kegelapan. Lelaki itu tampak tidak asing. Dia menggunakan seragam aparat tapi tidak membawa senjata api. Tangan kanannya menggenggam sebuah keris. Itu adalah keris yang tertancap di perutnya dulu. Lelaki itu pun berjalan perlahan ke arah Buto Ijo. Wajahnya semakin terlihat jelas. Ternyata dia adalah Komandan Satib. Dia berdiri tepat di hadapan Buto Ijo yang tubuhnya besar dan tinggi. Tapi tunggu dulu, ternyata Satib tidak datang sendirian. Di belakangnya Satib ada Pocong Duloh yang melayang perlahan. Wajah pocong itu tampak sangat mengerikan. Giginya tajam semua. Kedua matanya hitam pekat. Lalu Satib pun berkata, "Maju kau bangsat," kata Satib bersambung.